Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi dua kabar baik buat rekan-rekan semua. Yang pertama terkait pengangkatan tenaga honorer atau non ASN yang memiliki pengabdian atau masa kerja 5 tahun ke atas. Nah, teman-teman ya, dimana ini kita dapatkan dari DPR RI. Dan selanjutnya buat teman-teman yang kurang dari 5 tahun atau yang harus ikut tes. Nah, yang harus ikut tes, di sini menariknya tidak ada lagi istilah passing rate atau NAB, dan tesnya pun itu sama dengan non ASN, sesama derajatnya begitu ya. Misalnya THK2, misalnya ya, THK2 dengan THK2, non ASN dengan non ASN itu sendiri yang selain daripada THK2 itu. Intinya mereka akan berkompetisi dengan sesamanya dan tidak ada passing rate. Lebih tepatnya jika teman-teman menonton saja video ini dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja rekan-rekan ya ke informasi intinya. Satu hal yang kami kritisi tentang tenaga honorer. Dan semua tenaga honorer kami sudah sepakati, ketika dia sudah menjadi tenaga honorer selama 5 tahun berturut-turut, maka yang bersangkutan wajib diangkat menjadi P3K tanpa tes. Yang memang selama ini menjadi persoalan ya, sampai dengan kemarin itu persoalan yaitu mengenai tenaga honorer itu kita ingin betul-betul selesai. Mereka sudah berumur, mau kerja di mana lagi? Apalagi nanti kita sudah ada program untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang ASN ini, mereka akan dihapus. Mana mereka akan lari nanti? Yang namanya para honorer yang sudah lebih dari 5 tahun sesuai kesepakatan kita dengan Menteri Pan RB itu harus diangkat, tidak perlu dites. Nah, ini yang kita pengen akan tindak lanjuti lagi dengan Menteri Pan, bahwa ternyata apa yang disepakati di DPR itu belum nyampe ke regional. Nah, ini kan itu kita akan sampaikan lagi ke Menteri Pan nanti pada saat kita kembali. Mari bersama-sama kita berjuang untuk tenaga honorer. Nah, video yang tadi teman-teman ya, itu dari DPR RI, dari Komisi 2, dari Juni Margirsan dan kawan-kawannya dari Komisi 2, yang mana untuk yang 5 tahun sudah disepakati langsung jadi ASN tanpa tes. Nah, selanjutnya buat yang ikut tes, nah karena ada yang tes dan ada yang tidak tes. Nah, kalau yang tes, nah ini informasinya kita dapatkan masih sangat baru sebenarnya teman-teman ya, karena ini 28 Januari, di mana formasi 1,6 juta P3K 2024 untuk honorer, tes sesama tanpa passing grade. Nah, pastinya juga ini teman-teman inginkan ya, bagian ikut tes, tesnya itu kita diaduinya dengan sama-sama gitu kan, dan tidak ada lagi istilah passing grade. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemerintah menyiapkan 1,6 juta formasi P3K 2024, yaitu untuk guru, dosen, teknis, dan nakes. Dari jumlah tersebut 1,3 jutaan formasi untuk instansi daerah atau Pemda teman-teman ya. Menteri Anas menegaskan besarnya formasi P3K 2024 untuk instansi daerah ini dalam upaya menuntaskan masalah honorer yang ditenggak hingga 31 Desember 2024. Langkah Menteri Anas ini direspon cepat oleh Pemda. Nah, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengakomodasi honor K2 dan non K2. Nah ya, di P3K 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Andi Muhammad Arzat menjadi ketua pelaksana seleksi daerah CASN 2024 mengungkapkan komitmen Pemda menuntaskan honorer tahun ini. Jadi untuk Sulawesi Selatan katanya itu akan dituntaskan di tahun ini, tahun 2024 teman-teman ya. Dan yang paling diutamakan adalah K2. Selain itu, Pemprov juga memberikan kuota 100% untuk honorer K2 dan non K2. Kami akan menyelesaikan honor K2 khususnya dan non K2 umumnya dalam pengangkatan P3K 2024. Ini disampaikan oleh Pak Arsad saat menerima pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia pada hari Jumat
tanggal 26 Januari. Arsat mengungkapkan bentuk keseriusan Pemprov adalah formasi P3K 2024 semuanya. Nah ini ya, dialokasikan untuk honorer atau non ASN. Pelamar umum bisa melamar tetapi melalui jalur seleksi CPNS. Nah itu untuk umum ya, atau selain daripada honorer itu. Nah yang menggembirakan lagi, Pemprov Sulsel mengajukan formasi P3K teknis 2024 untuk honorer lulusan SD dengan kuota paling banyak. Nah kalau di Sulawesi Selatan yang akan direkrut itu adalah lulusan SD paling banyak katanya kuotanya. Sebenarnya kata Arsat, formasi P3K teknis 2024 untuk honorer lulusan SD sebanyak 130, ijazah SMP sebanyak 130. Nah ini teman-teman ya, SD 130, SMP 130. Namun karena Pemda harus memilih salah satu, apakah SD atau SMP, maka Pemprov Sulsel memutuskan SD. Pertimbangannya kata Arsat, jika standar ijazah SMP, maka honorer lulusan SD tidak bisa melamar. Sebaliknya, bila standar ijazah SD, maka lulusan SMP bisa melamar karena mereka akan menggunakan daripada ijazah SD-nya. Nah, teman-teman ya. Jadi formasi jabatan pelaksana ini kami putuskan syaratnya ijazah SD, sehingga SMP juga bisa melamar. Karena harus memilih teman-teman ya. Ini tidak bisa dibuka dua-duanya. Arsat pun mengimbau honorer lulusan SMP tidak berkecil hati, harus melamar dengan ijazah SD-nya. Nantinya akan disesuaikan dengan ijazah karena Pemprov Sulsel akan mengikuti sesuai analisis jabatan atau anjab. Jangan berkecil hati dulu. Yang penting semua honorer masuk dahulu dan nanti di perjalanannya akan disesuaikan. Nah ini rekan-rekan ya, mekanisme yang telah dirancang oleh Pemprov. Arsat menegaskan, rekrutmen P3K teknis untuk formasi jabatan pelaksana baru tahun ini mengakomodasi lulusan SD. Mengenai mekanisme seleksi, Arsat mengatakan tesnya menggunakan CAT, Badan Kepegawaian Negara. Jadi tetap menggunakan CAT teman-teman ya. Jadi ada yang bagian tes ya, bagian tes tetap menggunakan CAT dari BKN dan dilakukan sesama honorer. Nah itu ya, sesama honorer. Selain itu tidak ada passing grade, sehingga diharapkan semua bisa lulus sesuai dengan formasi yang tersedia. Jadi mereka itu langsung di ranking teman-teman ya, sesuai dengan jumlah formasi. Kalau misalnya jumlah formasi yang tersedia 10, maka akan dirangking dari peserta nomor 1 sampai 10. Nah seperti itu ya. Oleh karena itu dia mengimbau agar seluruh honor K2 khususnya dan non K2 umumnya memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Dia pun meminta agar seluruh OPD segera mengajukan usulan kebutuhan ke BKD agar bisa diajukan ke BKN. Usulannya sebaiknya sesuai jumlah honorer agar tidak ada lagi yang tercecer. Nah ini bagus teman-teman ya, diperhatikan betul ya. Masih ada waktu berapa hari lagi dari target 31 Januari karena ini disampaikan pada tanggal 28 ya. 26, 28 gitu. OPD yang ada honorernya diajukan semua formasi sesuai jumlah honorernya agar tuntas. Sementara itu, Ketua PHK 2I Teknis Administrasi Sulawesi Selatan yaitu Sumarni Asis memberikan apresiasi atas sikap Sekda Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsat yang dinilai sangat memperhatikan honorer K2. Nah, jika kita memang memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Arsat ini teman-teman ya, memang sangat memperhatikan K2. Dia mengaku lega karena perjuangan PHK 2I sejak 2014 hingga saat ini membuahkan hasil. Seluruh honor K2 teknis administrasi, kata Sumarni, akan dituntaskan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang tertuang dalam pasal 66. Dan ada juga Kepmenpan RB nomor 11 tentang jabatan pelaksana ASN. Semoga apa yang dilakukan Pemprov Sulsel bisa diikuti oleh daerah lainnya. Saya yakin kalau Pemda serius, masalah honorer akan tuntas tahun ini. Jadi ini adalah kabar baik dari Provinsi Sulawesi Selatan, dari Sekda Bapak Andi Muhammad Arsat. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.